Hai sobat mobil gede, kita lanjut lagi nih soal odol, over dimension overload yang edisi lalu juga kita sudah ulas tentang contoh-contoh kasus kendaraan yang odol atau truk-truk yang odol. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bahasan lebih spesifik lagi terkait dengan odol. Hitung-hitungannya seperti apa sih, mana yang dipotong, mana batasannya, misalnya 50 cm dari batas mana itu tidak boleh, bla bla bla. Nah, kita punya referensi dari BPLJSKB, Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, termasuk dasar-dasar hukumnya. Nah, ini silahkan dibaca dasar-dasar hukumnya seperti ini. Lanjut. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita pahami dulu dimensi utama dari truk. Kalau kata orang Sunda bilang truk-truk. Oke, dimensi utama kendaraan truk itu terbagi berbagai macam. Salah satunya adalah panjang total, kemudian lebar total, tinggi total, seperti ini. Silakan dilihat. Nah, ini definisinya, dimensi utama. Lanjut. Nah, berikutnya adalah dimensi bak muatan. Nah, disinilah biasanya ditemukan odol, over dimension, overload. Nah, biasanya kalau udah over dimension, itu hampir bisa dipastikan overload karena dimensinya berlebih, kemudian dijejali dengan muatan yang berlebih, pastinya udah kena odol. Nah, panjang bak. Nah, itu panjang bak diukur dari sini nih, celah-celah antara kepalanya, kemudian sampai belakang. Nah, ini panjang bak. Kemudian lebar baknya ini diukur dari sini sampai sini, ya, bisa dilihat nih lebar bak. Nah, kemudian tinggi bak. Nah, tinggi bak itu diukur dari sini nih, dari platform ini bawah sampai tingginya nih. Nah, kita akan ulas lagi berapa sih yang ideal, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Lanjut. Macet sobat mobil gede, sebentar. Nah, ini dia, lebar maksimum diberikan 50 mm ke kanan dan kiri. Dilanjut yang kedua, untuk sumbu roda 1.1, artinya bukan bannya yang ditumpuk jadi dua gitu ya, tapi bannya cuma satu. Nah, itu mengukur lebarnya adalah maksimum diberikan 50 meter ke kanan dan ke kiri dari lebar kabin. Nah, lebar kabin yang mana? Nah, ini lebar kabin. Sejajar dengan ini dikasih toleransi 50 mm ke kanan maupun ke kiri, seperti itu. Lanjut, ketentuan tersebut tentunya tidak melebihi batas maksimum lebar, yaitu 2500 mm atau 2,5 meter. Oke, 2500 mm atau 2,5 meter. Nah, dari sinilah kita ngukurnya. 2500 mm atau 2,5 meter diukur dari ujung sini sampai ujung sini. Lanjut. Set. Nah, tingginya juga diatur nih sobat mobil gede berdasarkan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat. Nah, pengukurannya berdasarkan JBB, yakni jumlah berat bruto yang terkait dengan berat operasional maksimum dari sebuah kendaraan sebagaimana dinyatakan oleh produsennya. Jadi pabrikannya itu menentukan JBB-nya berapa gitu loh. Yang meliputi berat sasis, bodi, mesin, cairan mesin, bahan bakar, aksesoris, pengemudi, penumpang, dan kargo. Namun tidak termasuk berat gandengannya. Jadi JBB itu kayak semacam beli truk gitu dari pabrikan, sasis only gitu. Nah, itu kan sudah ditentukan tuh JBB-nya. Misalnya 4.500 kg atau 4,5 ton sasis only. Nah, itulah yang dimaksud dengan JBB. Oke, lanjut. Konfigurasi 1:1, sumbu rodanya JBB ditentukan 4.500 kg atau 4,5 ton. Ini masuk kelas jalan nomor 3. Tinggi dalam bak muatan maksimal itu yang diperbolehkan 550 mm atau 55 cm. Tingginya 55 cm untuk 4,5 ton. Oke. Lanjut poin kedua, untuk sumbu roda 1.2 dengan JBB 7.500 kg atau 7,5 ton ya, masuk kelas jalan ketiga, itu tingginya 700 mm atau 70 cm. Nah, makin tinggi lagi JBB-nya 14.000 sampai 16.000 kg atau 14 ton sampai 16 ton, itu masuk kategori jalannya kelasnya di 2 dan 1. Nah, tingginya ini boleh sampai 45 cm. Oke.
Nah, untuk sumbu roda 1.22 dengan tonase yang bisa sampai 21 ton gitu ya, sampai 24 ton. Nah, itu masuk kelas jalan 2 dan 1 boleh tingginya sampai 1 meter. Tinggi bak bagian dalam. Oke, bisa dilihat di sini, nanti silakan dikebet. Lanjut. Oke, kita sekarang bahas yang kategori JBB ringan nih, mobil muatan atau bisa juga medium pickup. Nah, ini juga ada aturannya berdasarkan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat seperti ini. JBB maksimal itu 3.500 kilo atau 3,5 ton. Bak muatan terbuka dan juga tertutup. Jadi antara kepala sama bak muatannya ini celahnya ini diperbolehkan sampai minimal ya 10 mm atau 1 cm minimal, nggak boleh dempet-dempet maksudnya. Nah, kemudian dilanjut, ukuran ujung bak muatan itu diukur dari dinding belakang sini, ini jadi sampai per daunnya ini, kemudian ada sini, terhadap ujung sasis, oke, dari per daunnya sini sampai ujung belakang ini maksimal 260 mm atau 26 cm, nggak boleh lebih, karena maksimal adalah 26 cm atau 260 mm. Oke, dari ujung per daun sampai ujung paling belakang ini nggak boleh dipanjang-panjangin, maksimal 26 cm untuk kategori pickup dengan JBB atau berat bruto maksimal 3.500 kilo atau 3,5 ton. Lanjut. Sip, JBB lebih dari 3.500 kilo atau 3,5 ton itu bagaimana tingginya? Jarak antara kabin dengan bak muatan minimal 150 mm atau 15 cm. Seperti tadi sama kepalanya dengan bak muatannya ini celahnya cuman minimal itu boleh 15 cm. Nggak boleh dempet-dempet. Kemudian jarak antara kabin dengan bak muatan minimal 200 mm. Ini untuk konfigurasi sumbu roda 1.2 ya. Itu jarak antar kabin bak muatannya itu 200 mm atau 2 cm. Nggak boleh dempet-dempet. Lanjut, yang ketiga adalah bagian belakang bak tidak boleh melebihi sasisnya. Jadi nggak boleh nih kepanjangan nih. Oke, lanjut. Nah, untuk pickup sendiri juga ada ketentuan tralisnya sobat mobil gede. Jadi banyakkan pickup yang dijual di Indonesia itu kan dijual juga harusnya dilengkapi dengan tralis sebagai pelindung antara bak muatan dengan kepala kabinnya. Oke, seperti ini bisa dilihat bak muatan terbuka yang terpisah dengan kabin, tralisnya modelnya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Nah, kemudian bak muatan terbuka yang menyatu dengan kabin, nah bisa konfigurasi tralisnya seperti ini atau seperti ini. Seperti itu. Ini tentu alasannya terkait dengan safety. Lanjut. Nah, bagaimana sih Dinas Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor itu menentukan bahwa truk tersebut odol atau tidak? Nah, mereka melakukannya dengan alat-alat ukur sederhana seperti ini, diukur dengan parameter-parameter baku yang mereka tentukan berdasarkan peraturan menteri dan lain-lain sebagainya tadi. Diukur seperti ini, jika melebihi dimensinya tentunya akan langsung dicoret-coret dan kemudian disuruh dinormalisasi untuk dipotong. Nah, tentunya persyaratan odol ini harus dipatuhi teman-teman pengusaha. Jangan hanya sebatas mengejar cuan, tapi unsur safety juga harus dipikirkan. Nah, kita akan wawancara lebih lanjut dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo dengan Bapak Lukman Jaya. Yuk kita dengarkan. Memang pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan penindakan untuk odol. Over dimension overload. Over dimension overload. Seperti kita ketahui kan perkembangan kendaraan itu segitu masifnya tiap tahun, ya kan? Iya, Pak, jelas, jadi Pak, berapapun pemerintah bangun jalan, ruas jalan, nggak akan pernah cukup karena pertumbuhan kendaraan kita yang sangat eksponensial. Makanya pemerintah sekarang mulai mengembangkan angkutan berbasis rel. Kita bisa lihat MRT, LRT, ya kan? Itu mulai terus didorong. Tapi yang belum dilakukan sekarang angkutan barangnya nih, yang berbasis rel. Sehingga moda kita ini masih sangat tergantung sama angkutan jalan. Jadi perlu diketahui sobat mobil gede, kalau angkutan jalan itu 94% logistik itu menggunakan jalan. Jadi kapal hanya 6% dan kereta 1%. Kapal 6%? Kereta nggak sampai 1%. Jadi antara 94, kapal antara 5 sampai 6%, kereta 1%-an. Terus abis gitu pesawat kecil lah angkanya.
Tapi begitu besar ketergantungan kita sama angkutan jalan, akhirnya sekarang yang kita rasakan gitu, jalannya penuh, macet, utilitas kita juga rendah. Oke, sobat mobil gede, kita tahu bahwa truk odol ini, overdimension overload ini banyak merugikan. Selain menyebabkan kecelakaan, kemudian bikin jalan rusak juga, terus kemudian distribusi beban juga membahayakan, jadi oleng-oleng gitu truknya. Kemudian bikin usia komponen kaki-kaki itu cepat aus. Kemudian bikin ditilang polisi, bahkan dibelah di tempat. Lalu bikin kapal tenggelam loh. Itu kalau masuk ke kapal feri gitu ya, kemudian kapal ferinya jadi kelebihan muatan, nah bisa berpotensi ikut tenggelam itu kapalnya sobat mobil gedenya. Jadi marilah kita pahami bahwa regulasi odol ini memang dibuat untuk kepentingan keselamatan bersama. Demikian liputan kita atau bahasan kita soal odol. Sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan kita soal knowledge kendaraan niaga. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang ingin bermain-main di Instagram kita juga bisa dilihat di sini Instagram kita, nanti silakan follow. Sampai ketemu lagi. Salam mobil gede makin asik, mantap.